Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat juara, kita bertemu lagi dengan Kak Herman di channel Bimbel Nurul Fikri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pertidaksamaan. Materi pertidaksamaan ini dipelajari di kelas 10, ya kan, SMA. Tetapi materi ini sering sekali keluar baik di UN, ujian nasional, maupun di SBMPTN atau di semua ujian-ujian masuk perguruan tinggi. Mari kita saksikan bersama video berikut ini. Adik-adik juara, pada kesempatan ini kakak akan membahas pertidaksamaan. Nah, pokok pembahasannya adalah pertama sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua bentuk pertidaksamaannya. Nah, nanti kakak akan membahas masalah beberapa bentuk dari pertidaksamaan, yaitu pertama pertidaksamaan linear, yang kedua pertidaksamaan kuadrat, yang ketiga pertidaksamaan pangkat tinggi, yang keempat pertidaksamaan pecahan, yang kelima simultan, yang keenam harga mutlak, dan yang terakhir irasional akar. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu sifat-sifat dari pertidaksamaan. Nah, adik-adik juara, ada beberapa sifat dari pertidaksamaan yang harus adik-adik ketahui. Nah, yang pertama adalah sifat penambahan atau pengurangan oleh suatu bilangan atau konstanta. Nah, kalau misalkan kita punya suatu pertidaksamaan A kurang dari B, maka kedua ruas ini bisa kita tambahkan atau kita kurangkan dengan sebuah bilangan tanpa mengubah tanda pertidaksamaannya. Jadi kalau A saya tambah dengan bilangan C dan B juga ditambah dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaannya akan tetap. Nah, contoh yang gampang deh ya. Nah, misalkan 2 kurang dari 5. Nah, kakak tambahkan kedua ruas ini dengan angka 3. Nah, ini jadi 2 tambah 3, 5 tambah 3. Nah, 2 tambah 3 berapa tuh? 5. 3 tambah 5, 8. Nah, jelas tanda pertidaksamaannya tetap. Nah, kemudian yang kedua. Nah, sifat yang kedua adalah perkalian dengan bilangan negatif. Jadi kalau ada sebuah pertidaksamaan A kurang dari B, kalau saya kalikan kedua ruas ini dengan suatu bilangan C, di mana C-nya positif, maka jadi A kali C, B kali C dengan tanda pertidaksamaannya tetap. Nah, tapi kalau C-nya merupakan bilangan negatif. Nah, kalau C-nya merupakan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, ini jadi apa? Jadi lebih dari. Yang tadinya kurang dari jadi lebih dari. Nah, mungkin contoh yang gampang kita ambil. Ya, misalkan 2 kurang dari 5. Saya kalikan dengan angka 2. Nah, dapat berapa nih kita nih? 2 kali 2, 4. Kemudian 5 kali 2, 10. Nah, kita perhatikan tanda pertidaksamaannya tetap. Karena dikali dengan bilangan positif. Nah, tapi kalau 2 kurang dari 5, saya kali dengan min 1. Nah, min 1 kali 2, min 2. Nah, min 1 kali 5, min 5. Nah, tanda pertidaksamaannya jadi berubah. Nah, ini sifat yang kedua. Nah, sekarang kita lihat sifat yang ketiga, yaitu sifat pengkuadratan. Nah, kalau saya punya sebuah pertidaksamaan A kurang dari B, maka kedua ruas ini bisa kita kuadratkan asalkan A dan B-nya jelas sama-sama positif atau sama-sama negatif. Kalau A-nya positif, B-nya positif, kita boleh kuadratkan dengan catatan tanda pertidaksamaannya tetap. Tapi kalau A-nya negatif, B-nya negatif, boleh kita kuadratkan. Nah, dengan catatan
tanda pertidaksamaannya berubah. Sebagai contoh yang gampang, saya ambil misalkan 2 ya kurang dari 5. Nah, ini sama-sama positif. Nah, kalau sama-sama positif, boleh kita kuadratkan. Nah, ini dikuadratkan jadi 4. Yang ini dikuadratkan jadi 25. Nah, kita lihat tanda pertidaksamaannya tetap. Nah, tapi kalau soalnya begini, min 3 kurang dari min 1. Nah, ini sama-sama negatif. Kalau saya kuadratkan, min 3 jadi 9, min 1 jadi 1. Nah, apakah tandanya tetap? Hah? Tidak. Ya, jadi tandanya berubah. Tandanya berubah menjadi lebih dari. Nah, yang perlu diingat adalah kalau sekiranya A dan B-nya tidak jelas positif negatifnya, maka kita tidak boleh mengkuadratkan. Oke, adik-adik juara. Nah, sekarang kita lanjutkan sifat yang keempat, yaitu penjumlahan 2 pertidaksamaan. Nah, kalau saya punya 2 pertidaksamaan, nah, misalkan A kurang dari B, lalu ada C kurang dari D. Nah, kita bisa menjumlahkan langsung dengan syarat tanda pertidaksamaannya sama. Jadi kita bisa jumlahkan langsung A tambah C, A tambah C. Kemudian B tambah D, B tambah D. Nah, tanda pertidaksamaannya ngikut. Kurang dari. Nah, kalau sekiranya gitu, dua-duanya pakai sama dengan. Nah, maka hasil dari penjumlahannya juga menggunakan sama dengan. Nah, tapi kalau salah satunya saja yang menggunakan tanda sama dengan, maka hasil dari penjumlahannya tidak menggunakan sama dengan. Nah, sebagai contoh, misalkan gini, X kurang dari 1, kemudian Y kurang dari 3. Nah, ini bisa kita jumlahkan. Ini jadi X tambah Y, yang ini jadi 1 tambah 3. Nah, tanda pertidaksamaannya ngikut. Nah, kita tahu 1 tambah 3, 4. Nah, ini contohnya. Nah, lalu bagaimana kalau sekiranya ada soal kayak gini. X kurang dari 1, lalu min Y kurang lebih dari 2. Nah, ini tanda pertidaksamaannya berbeda. Bisa nggak kita jumlahkan? Nah, tidak bisa kita jumlahkan. Dan kalau kita mau memaksakan menjumlahkan, maka tanda pertidaksamaannya ini harus kita buat sama. Nah, gimana caranya? Ya, salah satunya harus kita kali dengan bilangan negatif. Tadi pada sifat yang kedua, kita tahu kalau kita kali dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, misalkan contohnya di sini, yang bawah saya kalikan dulu dengan min 1. Nah, kalau yang bawah saya kalikan dengan min 1, ya, jadi apa? Y kurang dari min 2. Nah, ini tandanya berubah karena dikali dengan bilangan negatif. Nah, setelah tandanya sama, baru kita bisa jumlahkan ini. Nah, ini X tambah Y, ya. Kemudian min 2 tambah 1, min 1, tanda pertidaksamaannya tetap. Nah, oke, ini penjumlahan. Nah, yang terakhir, sifat dari pertidaksamaan yaitu perkalian 2 pertidaksamaan. Nah, kalau ada A kurang dari B, ada C kurang dari D, boleh nggak kita kali langsung? Menjadi A kali C, lalu B kali D. Boleh? Nah, kalau boleh, tandanya kira-kira apa? Nah, di sini ingat, kalau kita ingin mengalihkan tidak boleh langsung seperti ini. Kita harus tahu dulu A dan B-nya apakah sama-sama positif atau sama-sama negatif, dan C, D-nya juga apakah sama-sama positif atau sama-sama negatif. Nah, jadi di sini bisa kita kalikan kalau jelas positif negatifnya A, B, C, D-nya. Kalau misalkan kayak begini nih, nah ini artinya apa?
A-nya kurang dari 0, berarti A-nya negatif. B-nya kurang dari 0, B-nya juga negatif. Nah, ini C-nya kurang dari 0, C-nya negatif. D kurang dari 0, berarti D-nya juga negatif. Berarti A, B, C, D-nya semuanya negatif. Nah, ini boleh kita kalikan. Nah, kalau kita kalikan jadi apa nih? Nah, ini A kali C, AC, kemudian B kali D, BD, kemudian 0 kali 0, 0. Dan kita tahu, ya. Nah, oke. Nah, kita tahu negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, ini lebih besar dari 0. Nah, contoh yang gampang misalkan min 5 kurang dari min 1. Kemudian min 3 kurang dari min 2. Nah, kalau kita kalikan langsung boleh. Nah, min 5 kali min 3 jadi 15. Kemudian min 1 kali min 2 jadi 2. Nah, tanda pertidaksamaannya berubah. Gitu. Nah, kalau dua-duanya positif, nah ini boleh A lebih dari B lebih dari 0, C lebih dari D lebih dari 0. Nah, ini juga bisa kita kalikan langsung. Jadi AC, BD, dan 0. Nah, positif kali positif hasilnya positif. Nah, yang terakhir yaitu yang A lebih dari B lebih dari 0 dan C kurang dari D kurang dari. Nah, ini juga boleh kita kalikan langsung. Jadi AC, BD, 0. Nah, positif kali negatif hasilnya negatif. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat contoh soal yang ini. Ini ada X lebih dari 1 dan Y kurang dari sama dengan 2. Sekarang saya tanya, bisa nggak nih dikalikan? Ini menjadi XY, di sini menjadi 2. Bisa? Kalau bisa, tandanya apa? Nah, di sini tidak bisa dikalikan ternyata. Nah, kenapa tidak bisa dikalikan? Karena Y-nya ini tidak jelas positif atau negatifnya. Di sini dikatakan Y kurang dari sama dengan 2. Nah, kurang dari sama dengan 2 bisa positif, bisa negatif. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin memaksakan mengalihkan bentuk ini, kita harus jelaskan dulu nih bentuk ini. Dengan cara apa? Kita pindahkan duanya ke sana. Nah, kalau jadi seperti ini, X lebih dari 1, Y min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, maka ini bisa kita kalikan sekarang. Nah, jadi di sini udah jelas X-nya positif. Ya. Nah, kemudian Y min 2-nya negatif. Kita bisa kalikan X kali ini. X kali Y min 2. Kemudian 1 kali 0, 0. Nah, tanda pertidaksamaannya positif kali negatif, hasilnya negatif. Nah, tapi jangan lupa, di sini ada yang pakai sama dengan 0. Nah, di sini kan Y min 2-nya mungkin saja sama dengan 0. Kalau pada saat Y min 2 sama dengan 0, 0 kali berapapun hasilnya 0. Maka ini pakai sama dengan. Nah, gimana Kak kalau misalkan satunya yang saya pindahkan? Ya kan? Nah, ini X min 1 lebih dari 0. Kemudian di sini Y kurang dari sama dengan 2. Ini bisa nggak dikalikan? Ya, ini tetap nggak bisa. Karena Y-nya masih nggak jelas positif negatifnya. Nah, lalu bagaimana kalau sekiranya ya 2-nya juga kita pindahkan? Jadi kayak begini. Boleh nggak nih dikalikan? Nah, ini boleh dikalikan. Jadi kita tinggal kalikan X min 1 dikali Y min 2. Nanti 0 kali 0 hasilnya 0. Nah, tanda pertidaksamaannya positif kali negatif hasilnya negatif. Nah, ini karena pakai sama dengan, ini jadi pakai sama dengan. Nah, mungkin ini yang pertama tentang pelajaran sifat-sifat pertidaksamaan. Nah, sahabat-sahabat juara, itulah pembahasan materi kakak tentang sifat-sifat pertidaksamaan.
Silahkan sahabat-sahabat juara terus tonton video-video lainnya di channel Bimbel Nurul Fikri. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Serta klik loncengnya agar kalian dapat informasi update di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.